Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang penata laksanaan gizi diet pada hipertensi, jantung, hepar, pre, dan postdialisis. Kelompok kami beranggotakan Ranting Dewanti Kurnia dengan NIM 19411111032, Habil Hidayat dengan NIM 19411111045, dan Windy Pratiwi dengan NIM 19411111072. Berikut penjelasannya. Definisi diet. Diet berasal dari bahasa Yunani yaitu diaita, yang berarti cara hidup. Definisi diet menurut tim kedokteran EGC tahun 1994 dalam Hartantri tahun 1998 adalah kebiasaan yang diperbolehkan dalam hal makanan dan minuman yang dimakan oleh seseorang dari hari ke hari, terutama yang khusus dirancang untuk mencapai tujuan dan memasukkan atau mengeluarkan bahan makanan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penata laksanaan diet pada hipertensi. Yang pertama ada prinsip diet hipertensi. Hipertensi atau yang lebih dikenal dengan sebutan penyakit darah tinggi adalah suatu keadaan tekanan darah seseorang berada di atas batas normal, yaitu di atas 120 sampai 80 mmHg. Dan prinsip diet hipertensi itu adalah diet tinggi buah, tinggi sayur, dan produk susu yang rendah lemak. Juga yang dianjurkan adalah diet rendah garam. Ada syarat-syarat diet rendah garam. Yang pertama adalah cukup energi, protein, mineral, dan vitamin. Bentuk makanan sesuai dengan keadaan penyakit. Jumlah natrium disesuaikan dengan berat tidaknya retensi garam atau air dan atau hipertensi. Lalu juga ada indikasi pemberian diet garam rendah. Diet garam rendah ini diberikan kepada pasien dengan edema atau asites dan atau hipertensi seperti yang terjadi pada penyakit dekompen statiokardis, sirosis hati, penyakit ginjal tertentu, toksemia pada kehamilan, dan hipertensi esensial. Diet ini mengandung cukup zat-zat gizi sesuai dengan keadaan penyakit dan dapat diberikan sesuai dengan tingkat diet garam rendah. Jadi ada beberapa jenis diet garam rendah. Yang pertama ada diet garam rendah 1, yaitu 200 sampai 400 mg natrium. Diet garam rendah 1 diberikan kepada pasien dengan edema, asites, dan atau hipertensi berat. Dan pada pengolahan makanannya tidak ditambahkan garam dapur, dihindari bahan makanan yang tinggi kadar natriumnya. Lalu ada diet garam rendah 2, yaitu 600 sampai 800 mg natrium. Diet garam rendah 2 diberikan kepada pasien dengan edema, asites, dan atau hipertensi tidak terlalu berat. Pemberian makanan sehari sama dengan diet garam rendah 1. Pada pengolahan makanannya, boleh menggunakan setengah sendok teh garam dapur atau 2 gram, dihindari bahan makanan yang tinggi kadar natriumnya. Dan diet garam rendah 3, yaitu 1000 sampai 1200 mg natrium. Diet garam rendah 3 diberikan kepada pasien dengan edema dan atau hipertensi ringan. Pemberian makanan sehari sama dengan diet garam rendah 1. Pada pengolahannya, makanannya boleh menggunakan 1 sendok teh atau 4 gram garam dapur. Jadi setiap penurunan berat badan 10 kg dapat mengurangi tekanan darah sebesar 5 sampai 20 mmHg. Begitu pula dengan diet rendah garam dapat menurunkan 2 sampai 8 mmHg. Latihan fisik atau olahraga teratur juga dapat menurunkan tekanan darah sebesar 4 sampai 9 mmHg. Lalu ada makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi. Makanan yang boleh dikonsumsi pertama adalah sayuran hijau karena kalium membantu ginjal memberikan lebih banyak natrium melalui urin dan dipercaya dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Kedua ada berry-berry, khususnya blueberry, kaya akan senyawa alami yang disebut flavonoid. Sebuah studi menyebutkan mengkonsumsi senyawa ini dapat mencegah hipertensi dan membantu menurunkan tekanan darah. Lalu ada juga pisang yang tinggi akan kalium dan lebih baik dikonsumsi daripada suplemen. Ada juga biji-bijian yang mengandung kalium, magnesium, dan mineral lainnya yang dapat mengurangi tekanan darah. Ada bawang putih, ada rempah-rempah, minyak zaitun, delima, dan juga coklat hitam. Lalu ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi seperti gula. Gula ini merupakan makanan pemicu darah tinggi dan juga dapat menyebabkan diabetes. Lalu ada garam. Hindari makanan dengan kandungan garam tinggi. Salah satu bumbu dapur dengan nama sodium dan natrium ini bahkan disebut sebagai makanan pantangan darah tinggi dan juga jantung paling utama. Selanjutnya ada gorengan. Gorengan ini mengandung minyak yang bebas lemak trans. Padahal minyak bebas lemak trans mengandung natrium tinggi sehingga gorengan jadi salah satu makanan yang harus dihindari para penderita darah tinggi. Lalu ada juga susu yang harus dihindari, ada acar, saus tomat, kafein, dan kulit ayam. Tentu saja kulit ayam ini walaupun nikmat rasanya tapi tersembunyi minyak jenuh penyebab darah tinggi. Minyak
juga mengandung kolesterol jahat yang cukup tinggi sehingga bisa memicu tekanan darah menjadi tinggi. Lalu ada penata laksanaan pada diet jantung. Ada prinsip diet jantung. Nah, yang pertama, terapi gizi bagi pasien gagal jantung, kongestif, atau dekompensasi jantung harus berfokus pada keseimbangan status cairan dan elektrolit. Sehingga prinsipnya adalah pemantauan status kalium jika pasien mendapatkan terapi diuretik. Pada hipokalemia, kalium dapat diberikan dalam bentuk makanan yang banyak mengandung kalium seperti kacang hijau atau suplemen kalium. Ada pembatasan asupan garam natrium hingga 2-3 gram natrium per hari. Konsumsi garam yang berlebihan dapat menyebabkan retensi cairan sehingga menambah berat gejala edema yang biasa terjadi pada dekompensasi jantung. Diet rendah natrium merupakan kontraindikasi pada salt depleting renal disease seperti pyelonephritis yang mengganggu fungsi tubulis ginjal dan menyerap natrium. Lalu ada penyesuaian pembatasan cairan dilakukan menurut respon pasien terhadap pengobatan, kepatuhan terhadap pembatasan natrium, intensitas atau progresivitas penyakit. 2. Syarat-syarat diet jantung. A. Energi cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan normal. B. Protein cukup yaitu 0,8 gram per kilogram berat badan. C. Lemak sedang yaitu 2-30% dari kebutuhan energi. D. Kolesterol rendah terutama jika disertai dengan dislipidemia. E. Vitamin dan mineral cukup. F. Garam rendah 2-3 gram per hari jika disertai hipertensi atau edema. G. Makan mudah dicerna dan tidak menimbulkan gas. H. Serat cukup untuk menghindari konstipasi. I. Cairan cukup kurang lebih 2 liter per hari sesuai dengan kebutuhan. J. Bentuk makan disesuaikan dengan keadaan penyakit, diberikan dalam porsi kecil. K. Bila kebutuhan gizi tidak dapat dipenuhi melalui makanan, dapat diberikan tambahan berupa makanan internal, parental, atau suplemen. 3. Jenis diet jantung dan indikasi pemberian. A. Diet jantung 1 905 kkal diberikan kepada penderita dengan myocard infarct atau MCI akut atau congestive cardiac failure. B. Diet jantung 2 1223 kkal. Makanan diberikan secara berangsur dalam bentuk lunak setelah masa akut MCI dapat diatasi menurut beratnya. Hipertensi atau edema yang menyertai penyakit, makan yang diberikan rendah garam. C. Diet jantung 3 1662 kkal diberikan kepada penderita jantung yang tidak terlalu berat atau sebagai perpindahan dari jantung 2. Berikan dalam bentuk makanan lunak. D. Diet jantung 4 2004 kkal diberikan kepada penderita jantung ringan atau sebagai perpindahan dari diet jantung 3 diberikan dalam bentuk makanan rendah garam. 4. Makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk penderita jantung. Makanan yang tidak boleh diberikan. A. Sumber karbohidrat mengandung gas atau alkohol. B. Sumber protein hewani, daging sapi dan ayam berlemak. C. Sumber protein nabati, kacang-kacang kering. D. Sayuran, semua sayuran yang mengandung gas. E. Buah-buahan yang mengandung alkohol atau gas. F. Lemak, minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. G. Minuman, teh atau kopi kental, bumbu lombok, cabai rawit, dan bumbu-bumbu lain yang tajam. Makanan yang boleh diberikan. Sumber karbohidrat beras, ditim atau saring, roti, mie, makaroni, dan biskuit. B. Sumber protein hewani, daging sapi, ayam dengan lemak rendah, ikan, dan telur. C. Sumber protein nabati, kacang-kacangan kering, kacang kedelai seperti tahu dan tempe. D. Sayuran-sayuran yang tidak mengandung gas, bayam, kangkung, dan buncis. Buah-buahan, semua buah-buahan segar, pisang, pepaya, dan lain-lainnya. Lemak, minyak jagung, minyak kedelai, margarin, mentega, dan jumlah terbatas. G. Minuman, teh, encer, coklat, dan sirup. H. Bumbu-bumbu, semua bumbu selain bumbu-bumbu tajam dalam jumlah terbatas.
D. Penata laksanaan pada diet hati. 1. Prinsip diet hati. Hati merupakan salah satu alat tubuh penting yang berperan dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. 2. Syarat-syarat diet hati. Yang pertama, energi tinggi untuk mencegah pemecahan protein yang diberikan terhadap B. Lemak cukup yaitu 20-25% dari kebutuhan energi total. C. Protein agak tinggi yaitu 1,25-1,5 gram atau kilogram berat badan agar terjadi anabolisme protein. D. Vitamin dan mineral diberikan sesuai dengan tingkat defisiensi. E. Natrium diberikan rendah tergantung tingkat edema dan asites. F. Cairan diberikan oleh lebih dari biasa kecuali bila ada kontraindikasia. G. Bentuk makanan lunak bila ada keluhan mual dan muntah atau makanan biasa. 3. Jenis diet dan indikasi pemberian. A. Diet hati 1. Diet hati 1 diberikan bila pasien dalam keadaan akut atau prekoma sudah dapat diatasi dan pasien sudah mulai mempunyai nafsu makan. B. Diet hati 2. Diet hati 2 diberikan sebagai makanan perpindahan dari diet hati 2 kepada pasien dengan nafsu makan yang cukup. C. Diet hati 3. Diet hati 3 diberikan sebagai makanan perpindahan dari diet hati 2 atau kepada pasien hepatitis akut, hepatitis infeksiosa atau A, dan hepatitis serum atau B, dan sirosis hati yang nafsu makan telah baik. 4. Makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk penyakit hati. Bahan makanan yang dianjurkan: A. Sumber karbohidrat, nasi, mie, kentang, bihun, dan lainnya. B. Protein hewani, telur, susu, daging sapi tanpa lemak, dan ikan. C. Protein nabati, tahu, tempe, kacang hijau, dan tofu. D. Sayur, semua sayuran kecuali yang terdapat pada daftar makanan yang tidak dianjurkan. E. Buah-buahan, semua buah kecuali yang terdapat pada daftar buah makanan yang tidak dianjurkan. Bumbu: bawang merah, putih, lada, kunyit, jahe, salam, sereh, kayu manis, dan ketumbar. Makanan yang tidak dianjurkan: A. Sumber karbohidrat, beras, ketan, ubi, dan singkong. B. Protein hewani, daging berlemak, daging kambing, daging babi, daging yang dilewatkan seperti ham, sosis, kornet, sarden, dan lain-lain. C. Protein nabati, kacang merah dan kacang tanah. D. Sayuran bergas seperti kol, sawi, dan lobok. E. Buah: durian, salak, alpukat, nangka, dan nanas. F. Bumbu: cabai, terasi, petis, tauco, kecap asin, dan petsin. G. Gorengan dan minuman beralkohol. E. Penata laksanaan pada diet rendah protein pada pre dan post dialisa. 1. Prinsip diet rendah protein. Penyakit ginjal kronik atau chronic kidney disease adalah keadaan di mana terjadi penurunan fungsi ginjal yang menahan disebabkan oleh berbagai penyakit ginjal. 2. Syarat-syarat diet rendah protein. Gagal ginjal akut. Energi cukup untuk mencegah katabolisme yaitu 25-35 kcal atau kilogram berat atau kgbb. B. Protein disesuaikan dengan katabolisme protein yaitu 0,6-1,5 gram atau kilogram berat badan. C. Lemak sedang yaitu 20-30% dari kebutuhan energi total atau antara 0,5-1,5 gram atau kilogram berat badan. Karbohidrat sebanyak sisa kebutuhan energi setelah dikurangi jumlah energi yang diperoleh dari protein dan lemak. E. Natrium dan kalium batasi bila ada anuria. F.
Cairan sebagai pengganti cairan yang keluar melalui muntah, diare, dan urin plus 500 mg. Bila kemampuan untuk makan rendah, makanan diberikan dalam bentuk permula internal dan parantral. Gagal ginjal kronik, energi cukup yaitu 35 kilokalori per kilogram berat badan, protein rendah yaitu 0,6 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan, sebagian harus bernilai biologi tinggi, lemak cukup yaitu 20 sampai 30% dari kebutuhan energi total, karbohidrat cukup yaitu kebutuhan energi total dikurangi jumlah energi yang diperoleh dari protein dan lemak, natrium dibatasi bila ada hipertensi, edema, asites, oliguria atau anuria, kalium dibatasi, cairan dibatasi yaitu sebanyak jumlah urin sehari ditambah pengeluaran cairan melalui keringat dan pernafasan, dan vitamin cukup. Saya akan meneruskan slide ke-19, yaitu gagal ginjal dengan dialisis. Energi cukup yaitu 35 kcal per kilogram berat badan ideal per hari pada pasien hemodialisis HD, ambulatory peritoneal dialisis. Dan yang B, protein tinggi untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen dan mengganti asam amino yang hilang selama dialisis, yaitu 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan ideal per hari pada HD dan 1,3 gram per kilogram berat badan ideal per hari pada CAPD. Dan C, lemak normal yaitu 15 sampai 30% dari kebutuhan energi total. D, karbohidrat cukup yaitu 55 sampai 75% dari kebutuhan energi total. Dan E, natrium diberikan sesuai dengan jumlah urin yang keluar per 24 jam. Dan F, kalium diberikan sesuai dengan jumlah urin yang keluar per 24 jam. Yang G, kalsium tinggi yaitu 100 mg per hari, bila perlu diberikan suplemen kalsium. Dan H, fosfor dibatasi. I, cairan dibatasi yaitu jumlah urin per 24 tambah 500 kurangi 750 ml. Dan yang ketiga yaitu ada jenis diet rendah protein dan indikasi pemberian. Gagal ginjal akut. Jenis diet yang diberikan ada dua, yaitu yang pertama diet gagal ginjal akut lunak dan yang kedua diet gagal ginjal akut cair. Apabila pasien makan per oral, semua bahan makanan boleh diberikan. Batasi penambahan garam apabila ada hipertensi, edema, asites, dan batasi makanan sayur dan buah tinggi kalium bila ada hiperkalemia. Di sini ada pun juga gagal ginjal kronik. Ada 3 jenis diet yang diberikan menurut berat badan pasien. Itu yang pertama diet protein rendah 1, 30 gram protein diberikan pada pasien dengan berat badan 50 kg. Dan yang kedua diet protein rendah 2, 35 gram protein diberikan pada pasien dengan berat badan 60 kg. Yang ketiga diet protein rendah 3, 40 gram protein diberikan pada pasien dengan berat badan 65 kg. Gagal ginjal dialisis. Diet pada dialisis bergantung pada frekuensi dialisis, sisa fungsi ginjal, dan ukuran badan pasien. Yang pertama yaitu dialisis 1, 60 gram protein diberikan kepada pasien dengan berat badan kurang lebih 50 kg. Dan yang kedua dialisis 2, 65 gram protein diberikan pada pasien dengan berat badan kurang lebih 60 kg. Dan yang ketiga dialisis 3, 70 kg protein diberikan kepada pasien dengan berat badan kurang lebih 65 kg, atau secara spesifik menyertakan kebutuhan gizi perorangan termasuk natrium dan cairan.
Adapun yang keempat yaitu makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk penyakit ginjal. Dan makanan yang dianjurkan secara umum, jenis makanan dengan kandungan protein mudah atau tidak sama sekali. Yang pertama yaitu semua jenis buah kecuali buah yang dikeringkan. Kedua, semua jenis sayuran kecuali jagung, kacang-kacangan, dan berbagai jenis kacang polong. Yang ketiga, semua jenis lemak sehat seperti alpukat dan minyak zaitun. Keempat, bumbu dan rempah. Dan yang kedua yaitu beberapa jenis makanan memiliki kandungan protein sedang, makanan yang boleh dibatasi konsumsi tetapi dibatasi. Yang pertama, berbagai jenis roti dan kue. Yang kedua, sereal tanpa ditambah susu. Ketiga, pada pasta apapun jenisnya. Keempat, nasi putih. Keenam, olahan jagung. Ketujuh, olahan oatmeal. Dan yang kedua ini ada makanan yang tidak dianjurkan untuk jenis makanan yang dihindari. Yang pertama, daging merah dari berbagai jenis hewan ternak. Yang kedua, berbagai olahan daging. Ketiga, ayam dan olahannya. Keempat, semua ikan laut termasuk kerang dan tiram. Keenam, susu dan berbagai jenis olahannya. Kedelapan, telur apapun jenisnya. 9. Olahan kedelai mulai dari tempe hingga tahu. 10. Aneka kacang seperti kacang tanah, kacang merah, dan kacang hijau. Kesimpulannya yaitu yang pertama, nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dan sistem tubuh, pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Dan yang kedua, jenis nutrisi: karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air, dan mineral. Ketiga, diet bagi pasien berhipertensi diberikan. Diet garam rendah diberikan kepada pasien dengan edema atau asites dan atau hipertensi seperti yang terjadi pada penyakit dekompensasio cordis, sirosis hati, penyakit ginjal tertentu, toksemia pada kehamilan, dan hipertensi esensial. Diet ini mengandung cukup zat-zat gizi sesuai dengan keadaan penyakit. Dapat diberikan berbagai tingkat diet garam rendah. Keempat, diet hati dengan cara mengurangi jumlah protein, meningkatkan karbohidrat, membatasi asupan garam, dan hindari lemak jahat. Kelima, diet ginjal dialisis harus membatasi pemasukan cairan, makanan yang mengandung tinggi natrium dan kalium dan fosfor. Keenam, diet jantung dengan cara mengurangi lemak tidak sehat, kurangi sodium, mengkonsumsi banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.